Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan masih terkait dengan cek kesehatan gratis. Ternyata ada hasil dari yang bisa kita dapatkan dari aplikasi Satu Sehat. Mungkin langsung aja dari Bang Agung dijelaskan terkait dengan gimana sih contoh hasil yang kita dapatkan setelah cek kesehatan gratis di aplikasinya. Kita langsung Ya, boleh. Baik, kita bukan ya. Nah, tadi ini untuk langkah-langkahnya tadi ya. Lanjut. Nah, ini pengisiannya tenang. Jangan khawatir untuk orang tuanya yang di rumah, kita petugas puskesmas khususnya penanggung jawab CKG akan membantu untuk orang tua seperti apa cara pengisiannya dan dibantu dari kita petugas puskesmas yang datang ke sekolah tadi. Oke, lanjut. Nah, ini seperti ini pendaftarannya, nanti bakal dapat tiket. Nah, kita langsung ke contoh hasilnya. Nah, ini contoh hasilnya. Nah, ketika kegiatan sudah dilakukan, ini kita ambil satu contoh. Ini kita sengaja saya tutup ya hasil nama-nama anaknya ya. Jadi ini untuk contoh hasil untuk yang anak SD. Dilakukan pemeriksaan CKG secara gratis tadi. Salah satunya ini ada riwayat imunisasi, misalnya ada lengkap, ada penyakit hepatitis tidak ada, terus gangguan mata seperti apa, terus berat badannya ideal. Nah, kalau yang merah-merah ini yang bermasalah. Kalau yang tidak merah-merah ini adalah yang sehat. Nah, yang merah ini salah satunya contoh misalnya ini adalah IMT. Nah, berarti berat badannya tidak ideal. Nah, ini kita akan rujuk. Kalau kita rujuk ke puskesmas, misalnya kita akan memberikan edukasi. Kita di puskesmas ada penanggung jawab gizinya seperti apa, tata cara atau gizi seimbang yang untuk anak dikonsumsi gitu. Lanjut, ini kalau yang kuning ini anaknya pada saat pemeriksaan tidak datang. Kalau yang merah-merah ini ada yang bermasalah. Misalnya kalau gigi, tadi udah disampaikan oleh Dokter Wenti ya, kalau gigi, kalau ada karies ditemukan, kami akan kasih tahu sama anaknya boleh datang ke puskesmas. Nanti dokter gigi akan memberikan rujukan. Kalaupun memang bisa dilakukan di puskesmas, alhamdulillah. Kalaupun memang tidak selesai di puskesmas, nanti dokter giginya akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Oke, lanjut. Nah, kesimpulan pemeriksaan kesehatan gratis pada anak sekolah adalah investasi kesehatan yang jangka panjang. Betul sekali ya. Jadi untuk orang tua yang di rumah, manfaatkanlah momentum yang memang reward ada yang diberikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo. Sangat terima kasih ya. Jadi manfaatkanlah momen ini karena inilah sangat penting untuk kesehatan anak bisa terdeteksi gitu. Ini udah gratis, petugas kesehatan yang datang ke sekolah, anaknya cuma duduk diam saja gitu ya kan, tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, ini kesimpulannya, program ini juga tidak hanya membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, tapi juga mendukung tumbuh kembang optimal, mencegah penyakit, serta memastikan anak siap belajar dan meraih prestasi yang terbaik. Inilah tujuan yang bagus ya untuk kesimpulan. Iya, banyak sekali sebenarnya dampak positif. Dari tadi kayaknya untuk dampak negatifnya paling di setiap dilakukan pemeriksaan tentunya ada dampaknya, tapi tentunya diminimalkan karena memang tenaga kesehatan yang diturunkan juga sudah sangat berkompeten di bidangnya ya Bang ya. Nah, kalau dari sekolah tentunya ada penolakan orang tua ya. Penolakan orang tua seperti yang tadi sudah berulang kali kita katakan, ada orang tua yang tidak memberikan persetujuan. Kalau dari bidang promosi kesehatan sendiri bagaimana sih Bang untuk mengatasi penolakan orang tua terkait dengan cek kesehatan gratis ini? Apakah ada edukasi yang diberikan lebih lanjut? Oke, kalau kita ada penolakan karena ini adalah profesi kita ya kan, mau nggak mau memang pasti ada penolakan. Tapi balik lagi kita tidak akan pernah menyerah untuk memberikan edukasi berapa pentingnya kegiatan ini. Jadi untuk masyarakat untuk orang tuanya kita tidak akan pernah menyerah untuk memberikan edukasi tentang CKG ini ya, walaupun ada penolakan nggak apa-apa, inilah adalah hambatannya gitu. Oke, tentunya ini tantangan juga ya, selain banyaknya tadi seperti anak-anak dan juga penolakan dari sekolah, ternyata penolakan orang tua juga menjadi salah satu tantangan terbesar juga ya Bang ya, terkait dengan cek kesehatan gratis. Tapi tentunya pemirsa Dokter Kito sudah teredukasi, banyak sekali dampak positif yang bisa didapatkan bukan hanya untuk anak tapi juga untuk orang tua. Nah, kalau ada Dokter Wenti nih Dok, tentunya tadi disebutkan juga bahwa gizi, terkait dengan gizi, apalagi tadi di raportnya ternyata masih ada anak yang IMT-nya masih
masih rendah ya Bang ya. Tadi sudah ditunjukkan juga dengan Bang Agung, IMT-nya masih rendah dan masih dimerahkan ternyata di raportnya. Sebenarnya untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini bisa mencegah stunting juga nggak dok dengan pemeriksaan sedemikian rupa itu? Kalau mencegah stunting, jawabannya enggak ya, karena kan dia sudah masuk usia sekolah ya, mana stunting itu pencegahannya dari awal, yaitu dari dalam kandungan. Tapi untuk memperbaiki ke depannya, jawabannya bisa dan sangat bisa ya. Untuk IMT yang kurang itu kan beresiko terjadinya malnutrisi. Kalau terjadi malnutrisi, anemia, kemudian penyakit infeksi itu akan sangat gampang mengenai pada anaknya, dan itu bisa dicegah, diatasi bagaimana kondisi gizinya agar menjadi normal. Selain itu tadi mata juga ada ya Bang ya. Jadi ada pemeriksaan mata, kadang anak-anak itu dia nggak tahu kalau mereka itu sudah rabun jauh ternyata. Jadi ketika sekolah dia nggak fokus karena tidak terlihat rasanya. Nah di sana juga ada screening bagaimana apakah anaknya ada rabun jauh atau ada masalah seperti buta warna ya. Nah jadi sangat lengkap sekali. Oke, ternyata kalau misalnya stunting itu tetap bisa diperbaiki ya dok ya, karena memang ada batasan usianya ternyata. Jadi pentingnya untuk kontrol rutin dari posyandu juga ternyata sangat penting ya dok, seperti yang kita bahas terlebih dahulu. Pencegahan itu kan dari awal ya, dari dia anak belum lahir itu kan sudah dapat buku pink ibunya. Dari buku pink itu rapotnya dari dia belum lahir sampai dia balita. Kemudian di SD ternyata ada lagi pemeriksaan berkala yang rapotnya bisa dicek di aplikasi Satu Sehat Mobile. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Agung tadi ya. Nah kalau dari Bang Agung ini tentunya untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini adanya edukasi, khususnya promosi kesehatan yang dilakukan ya Bang. Apa sih sebenarnya manfaatnya jika cek kesehatan gratis ini, apakah ada manfaatnya terhadap kesadaran siswa terhadap gaya hidup sehat atau perilaku hidup bersih dan sehat? Apakah memang edukasi itu juga diselipkan pada cek kesehatan gratis ini Bang? Karena ini udah aktivitas kita untuk profesi promkes ya, kita pasti ada menyelipkan bahwasannya seperti anak, misalnya pada saat kita kegiatan CKG ini ada pada saat detensi, anak sendiri yang menanya, ini gunanya tensi untuk apa ya Pak katanya, ini detensi ini apa ya katanya. Jadi kita menjelaskan ini untuk mengetahui tekanan darahnya normal atau enggak, atau tinggi. Kalau tinggi nanti tekanan darahnya bisa berakibat ke penyakit hipertensi. Kita selalu menyelipkan informasi untuk anak-anak yang pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan yang salah satu program CKG tadi. Oke, kalau untuk meningkatkan kebiasaan, tentunya untuk PHBS ini terkait dengan kebiasaan juga ya, seperti cuci tangan. Itu bisa nggak sih meningkatkan kebiasaan anak agar lebih meningkat, misalnya cuci tangan ataupun menggunting kuku gitu Bang? Ya, karena kan pemeriksaan CKG ini kan head to toe ya. Jadi kita untuk anak SD itu bakal dilihat nih kukunya panjang atau tidak. Nah, kalau memang kukunya panjang, kita kasih tahu sama orang tuanya. Nanti potong ya sama anaknya. Potong kalaupun memang anak kelas 1, mungkin mereka belum pandai untuk potong kuku ya karena kotor, mungkin panjang. Kita langsung kasih tahu ke anaknya, nanti sepulang sekolah nanti potong kukunya, minta bantu orang tuanya. Terus ini karena kukunya banyak kotoran, cacing, berbahaya, nanti bisa penyakit diare, nanti perutnya buncit. Nah salah satunya adalah anaknya, kita kasih tahu langsung ke anaknya harus rajin cuci tangan ya, karena kita kalau dari pihak puskesmas memang ada kegiatan rutinitas kita PHBS, salah satunya adalah 6 langkah cuci tangan itu kita lakukan di puskesmas, untuk kegiatan di sekolah kita lakukan. Nah pada saat kegiatan CKG kita kasih tahu juga cuci tangan pakai sabun biar kotoran di tangannya, cacingnya hilang. Oke, kalau misalnya untuk CKG ini berapa bulan sekali Bang dilaksanakan? Apakah memang ada bulannya seperti tadi kan bulan imunisasi anak sekolah itu kan ada bulan-bulannya dilaksanakan. Apakah untuk CKG ini juga terdapat bulan tertentu dilaksanakan CKG? Nah, kalau untuk kegiatan CKG ini adalah pada saat penerimaan anak didik baru. Jadi setiap bulan Juli. Ini kegiatannya kita lakukan setiap setahun sekali. Oh, setahun sekali pada bulan Juli. Tapi memang dia berkesinambungan ya dengan bias seperti itu ya Bang ya? Nah kalau untuk bias kita setahun itu ada 2 kali. Pada saat bulan Agustus sama dengan November. Agustus, November. Ya, jadi jangan kegiatannya ini memang berkesinambungan, tapi kita bedakan jaraknya. Jangan sampai kegiatan ini maksudnya berbarengan gitu, karena kan kita harus ada jangka
sama kegiatan yang lain. Oke, baik. Ternyata banyak sekali manfaat dan juga kegiatan yang dilakukan di sekolah dan gratis ya. Memang gratis yang harus di-highlight nih kayaknya pemirsa. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali yang sudah kita dapatkan terkait dengan cek kesehatan gratis, dari faktor risiko, apa saja dampak positif, dan juga bagaimana sih sebenarnya orang tua tidak usah khawatir terkait dengan cek kesehatan gratis. Nah, mungkin kita udah di akhir segmen. Dari Dokter Wenti, boleh penjelasan singkat dan juga pesan singkat untuk pemirsa dokter kita di rumah. Oke, jadi deteksi dini pada anak adalah investasi jangka panjang ya. Menjadi sehat adalah hak anak Anda. Jadi untuk orang tua lebih aware dan cek kesehatan gratis pada anak usia sekolah itu aman. Oke, baik pemirsa, marilah kita dukung untuk cek kesehatan gratis yang merupakan investasi masa depan untuk anak kita. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito. Bersama Kita Sehat, sampai jumpa di episode berikutnya.